Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita dengan kuat kuasa-Nya dan memberikan kita selalu kemenangan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami, dan kami menerima berkat kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1-2. Tertulis demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang merasa tidak perlu Tuhan dalam menjalani kehidupan. Mereka berpandangan bahwa kesuksesan bisa datang dengan usaha dan kerja keras, tanpa harus bergantung kepada Tuhan. Mereka juga memiliki sikap bahwa untuk mengalami kebahagiaan dan kenyamanan hidup tidak perlu Tuhan. Itu sebabnya mereka akan berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan mengupayakan berbagai kemungkinan agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Meskipun ada orang-orang yang sukses dan kelihatannya berbahagia tanpa mengimani akan Tuhan, tapi kita jangan ikut-ikutan dengan sikap dan pandangan mereka. Kita perlu selalu menyadari dan mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat dan kebahagiaan dalam hidup kita, sekalipun ada orang-orang yang berpandangan lain. Kebenaran memang seringkali berusaha dirusak oleh iblis untuk membuat kita percaya pada ketidakbenaran. Tapi kita yang sudah percaya, hendaknya tetap tinggal dalam kebenaran, tetap percaya kepada Tuhan, dan sadar bahwa kita perlu Dia setiap hari. C.S. Lewis, penulis dari Chronicles of Narnia, yang dulunya sempat menjadi ateis, pernah mengatakan, "I need Christ. Not something that resembles Christ, but Christ Himself." Aku perlu Kristus, bukan sesuatu yang menyerupai Kristus, tapi Kristus sendiri. Dia menyatakan bahwa dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Billy Graham, seorang penginjil yang terkenal, mengatakan bahwa I need Him every hour. Aku perlu Dia setiap jam. Aku perlu Tuhan setiap waktu. Mother Teresa, biarawati dan misionaris yang melayani di Kalkuta, di masa hidupnya mengatakan, I need God. I need His touch, His presence every moment. Kita semua perlu Tuhan, saudara. Dalam Mazmur 127 ayat 1-2 ini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam ayat ini, saudara, ada dua kebenaran yang kita mengerti. Yang pertama adalah bahwa kunci keberhasilan ada pada Tuhan. Tuhanlah yang membuat berhasil segala apa yang kita lakukan. Semua rencana kita, semua rancangan yang ada di dalam pikiran kita, semua tindakan kita itu bisa berhasil karena campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merencanakan segala sesuatu
dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengalami kegagalan, jangan kecewa, tapi tetap setia dan jangan menyerah, karena Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Dan kalau kita berhasil, jangan kita sombong karena semua itu terjadi karena kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah kunci pemeliharaan ada pada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak usah khawatir dalam menjalani kehidupan. Mendekat pada Tuhan adalah kuncinya, supaya kita mengalami penyediaannya yang ajaib. Ada banyak orang yang berusaha mencari dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara di luar Tuhan, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan orang lain. Tapi biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, pemelihara kita, mendekat kepadanya, dan memprioritaskan Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya ada pada Tuhan. Kunci keberhasilan dan kunci pemeliharaan ada padanya. Karena itu carilah Tuhan, supaya kita terpelihara. Dan lebih daripada itu, Tuhan memegang kunci keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Itu sebabnya setialah selalu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak akan membawa kerugian bagi kita, tapi membawa berkat dan keuntungan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menuntun kami untuk selalu ada dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu mendekat kepadamu, percaya dan setia, sebab Engkaulah sumber segalanya bagi kami. Tuntun kami Roh Kudus untuk selalu melangkah dalam kebenaran-Mu, setia mengasihi Engkau Tuhan Yesus sampai akhir. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.